Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 16. Minta jatah dulu. Jenika menatap wajah Nenek Anissa seperti sedang bertanya, itu siapa? Sayang, itu ibu mertuamu, ibu kandungnya Danzel, ucap Nenek Anissa membuat Jenika tercekat. Tapi, bukannya Danzel seorang yatim piatu, Nenek? Tanya Jenika sambil berbisik. Hubungan keluarga ini terlalu rumit, Jenika. Jangan kaget jika suami bersikap kasar dan berubah cepat tergantung moodnya. Jangan banyak tanya dan ikuti alur permainan ini. Kamu cukup dengar dan melihat. Biarkan keadaan yang akan menjelaskan sendiri padamu. Kalau sudah begitu, Danzel kembali menemukan lukanya yang ingin dia kubur. Tugasmu menguatkan hatinya. Jangan biarkan dia kembali ke jalan yang salah, ucap Nenek Anissa panjang lebar. Mereka sudah masuk dan melihat wajah tegang Danzel dan ibunya yang masih saling menatap. Adiknya Danzel, Celia, yang sudah mulai mengerti keadaan kakaknya dan ibunya, hanya bisa menunggu. Nenek Anissa memanggil cucunya itu dan berkenalan dengan Jenika. Celia, ini kakak iparmu Jenika. Jenika, ini Celia, adik kandungnya Danzel, ucap Nenek Anissa memperkenalkan keduanya. Istrinya Kak Danzel cantik sekali, Nenek. Kak Danzel hebat dapat istri seperti bidadari. Nanti menginap di sini saja ya Kak, ucap Celia yang langsung akrab dengan Jenika. Kamu kelas berapa, Celia? Tanya Jenika. Baru mau kuliah Kak. Rencananya mau kuliah di Jakarta, ujar Selin. Ya sudah, nanti kalau kamu kesulitan, tanya saja kakak. Jangan sungkan ya, ucap Jenika membuat Celia bengong. Memang kakak sudah lulus kuliah? Tanya Celia tidak percaya karena wajah Jenika masih seperti anak ABG yang masih usia kuliah, sepertinya sekitar 19 tahun. Jenika menceritakan tentang pendidikannya kepada Celia. Lagi enak ngobrol, tidak lama terdengar suara bentakan dan lemparan gelas yang dilakukan oleh Danzel membuat kedua gadis ini saling berdekapan. Untuk muncul di hadapanku setelah sekian lama meninggalkan aku, aku bahkan sudah lupa kalau aku tidak punya ibu. Amarah Danzel meluap seketika membuat kakek dan nenek tidak bisa berbuat apa-apa. Anissa yang ingin berdiri dicegah oleh kakek Nixon, namun Jenika tidak mau tinggal diam dan menjadi penonton. Mas, kenapa Mas membentak Umi? Tanya Jenika mencoba menegang lengan suaminya. Kembali ke tempatmu, Jenika. Jangan ikut campur urusanku dengan wanita tidak tahu malu ini, ucap Danzel membuat Jenika tercengang. Ini urusanku juga. Jika Umi adalah ibu kandungmu, otomatis dia ibuku juga, imbuh Jenika. Ini urusan keluargaku dan kamu tidak berhak untuk ikut campur, bentak Danzel membuat Jenika tersentak. Jadi, aku bukan anggota keluarga ini. Jadi aku hanya penampung benihmu dan pelampiasanmu, begitu? Oke, sekarang aku tidak dibutuhkan untuk masuk area hubungan kalian. Tapi aku ingatkan sebagai sesama manusia, agar kamu tidak memperlakukan buruk pada ibumu karena tugasmu hanya berbakti padanya walaupun yang Mas lihat hanya keburukan darinya. Karena dosanya hanya ibumu yang akan bertanggung jawab pada Allah.
Berhentilah menyalahkan sesuatu yang hanya berdasarkan pandanganmu saja, bukan dari sudut kebenaran yang tersembunyi di hati ibumu. Sok paling benar, umpat Jenika lalu pergi dari rumah Nenek Anissa. Denzel kelimpungan sendiri saat istrinya ngambek dengan dirinya. Rasa traumanya pada Jenika membuat ia harus mengalahkan egonya. "Hani, tunggu sayang. Aku mohon jangan tinggalkan aku," teriak Denzel berlari cepat menangkap Jenika yang langsung ia angkat dari belakang dan membawa ke kamar tamu. "Lepaskan Mas. Aku bukan anggota keluarga ini. Untuk apa aku di sini? Sana. Marahi ibumu sampai kamu benar-benar merasa cukup. Nanti anakmu besar pasti dia akan berlaku buruk padaku sama sepertimu," teriak Jenika histeris. Nenek Anissa tersenyum melihat menantunya yang masih berdiri gemetar ketakutan menghadapi amukan putranya. "Sudah nggak usah takut. Sekarang kamu bersyukur karena ada pawang untuk putramu itu." Denzel akan ketakutan kalau Jenika sudah mengamuk. Dia lebih baik berhadapan dengan musuh daripada dengan Jenika yang sulit untuk ditaklukkan, ucap Nenek Anissa menenangkan mantan menantunya itu. Sementara itu Selin terlihat sangat sedih karena awal pertemuannya dengan sang kakak harus berperang dulu. Kakek Nixon terlihat diam dan tidak begitu ikut campur dengan keluarga putranya. "Sayang, tolong maafkan aku. Aku tadi tidak bisa mengendalikan diriku berhadapan dengan wanita itu yang sudah ingin aku lupakan," ucap Denzel membuat Jenika mengerutkan dahinya. "Mas bilang dia wanita itu. Dia itu ibu tirimu atau ibu kandungmu?" tanya Jenika penuh penekanan. "Tentu saja ibu kandungku," ujar Denzel dengan wajah tertunduk. "Emang Mas lahir dari rahim siapa? Keluarnya lewat mana ya?" tanya Jenika lagi. "Tentu saja melalui tempat di mana benih ditanamkan," sahut Denzel dengan polosnya. "Oh, jadi wanita yang melahirkan itu kayak seperti buang ingus ya Mas? Atau dilepehin gitu kalau sudah nggak enak di mulut hingga kamu bisa memarahinya seenak jidat kamu," omel Jenika membuat Denzel baru mengerti jika perjuangan seorang ibu itu tidak mudah mengandung dan melahirkan. Denzel bersusah payah menenangkan hati istrinya yang tidak ingin ada kekerasan dalam alasan apapun. Entah mengapa akhir-akhir ini Jenika sangat sensitif atas suara keras, hatinya langsung ciut seperti orang yang mengalami lemah jantung. "Sayang, tolong jangan marah lagi padaku. Aku tahu situasi yang aku hadapi saat ini membuat kamu sangat syok, tapi aku mengalami luka hati ini bertahun-tahun. Menenggelamkan diriku dalam kesedihan saat semua orang tertidur. Aku merasa sesak dan muak. Hatiku belum siap untuk menerima ibuku kembali," ucap Denzel. "Apa yang terjadi Mas? Apakah aku boleh mengetahuinya? Jika aku tahu hal sebenarnya terjadi, mungkin aku bisa memahami luka yang kamu rasakan. Tolong berbagilah denganku. Jangan menyimpannya sendiri. Aku istrimu. Tempat segala gundahmu untuk bisa kamu curahkan," ujar Jenika menatap sendu wajah suaminya. "Tidak saat ini sayang. Nanti aku akan ceritakan kepadamu. Sebaiknya kita pulang." "Aku tidak ingin di sini," ucap Denzel. "Tapi kita baru datang. Belum makan apapun.
Setidaknya aku ingin menyalami ibu mertuaku. Jangan libatkan aku urusan sakit hati kalian. Aku mohon jangan bersikap kasar kepada ibumu. Jangan menambahkan beban di usia tuanya. Ingat usianya tidak akan menemani kita hingga seumur hidup. Jadi, berbaktilah sebelum semuanya terlambat bagimu, ucap Jenika menasehati Denzel yang sangat keras kepala. Iya sayang. Beri saya waktu. Tolong mengerti perasaan aku saat ini. Sebaiknya kita pulang. Mood aku sudah nggak enak. Pinta Denzel setengah memaksa Jenika. Tunggu sebentar. Aku pamit dulu pada semuanya, ucap Jenika. Baik. Tidak lama kemudian ada telepon masuk ke ponsel Denzel. Pria tampan ini segera menjawabnya. Halo. Ada apa Arlen? Bos lagi di mana? Emang ada apa? Ada pengiriman barang di Pelabuhan Merak, ucap Arlan. Kenapa dilakukan siang hari? Kenapa tidak dilakukan malam hari? Karena pihak mereka akan masuk ke negara asal jatuhnya malam hari sesuai dengan waktu setempat, ucap Arlen. Ini akan beresiko ketahuan. Karena itu barang selundupan, jelas Denzel. Apakah penjualannya dibatalkan saja Tuan? Tanya Arlen. Jangan dibatalkan. Penawaran Tuan Benny yang paling tinggi. Susah mendapatkan pembeli lagi. Baiklah saya akan segera ke sana. Siapkan helikopter di perusahaan kita dan minta bantuan armada Reno untuk mengawasi pengiriman barang. Titah Denzel. Baik Tuan. Saya tunggu. Arlan mematikan ponselnya kemudian meminta pilot helikopter untuk menjemput mereka. Denzel yang baru keluar berpapasan sama istrinya Jenika yang baru saja buka pintu. Kita pulang sekarang Mas? Tanya Jenika. Sayang. Apakah kamu mau tunggu aku di sini? Tanya Denzel. Emang Mas mau kemana? Tanya Jenika. Aku ada urusan. Lebih baik-baik kamu di sini karena kemungkinan aku malam. Kalau di apartemen kamu akan kesepian, ucap Denzel. Baiklah Mas. Aku sangat senang kalau menunggu di sini karena aku bisa mengobrol banyak dengan Celia. Dapat adik baru sangat menyenangkan, tutur Jenika sumringah. Sayang, berikan aku vitamin dulu sebentar di kamar. Oh iya jika aku tidak pulang, temui pengacara kita. Semua apa yang aku miliki atas namamu, ucap Denzel. Mas, emang ada apa? Mas Kayak pamit mau perang? Tanya Jenika berubah cemas. Semua pekerjaan aku ada resikonya. Jika terjadi sesuatu kepadaku, ketahuilah kalau aku sangat mencintaimu, Jenika. Aku sangat menyayangimu sayang. Dan aset ini yang selalu membuat aku tidak sabaran untuk segera pulang, ujar Denzel sambil menunjuk aset tembem Jenika. Dan siang itu, terciptalah yang namanya asah, mengasah si golok. Kamar tamu itu rupanya tidak dilengkapi dengan peredam suara hingga sayup-sayup. Melihat Denzel dan Jenika tidak keluar kamar dalam waktu yang lama, membuat Nenek Anissa meminta pelayannya untuk tidak melintas di depan kamar tamu tersebut. Beberapa pelayan menuruti permintaan majikannya dan memberitahukan yang lainnya. Nenek Anissa kembali ke kamarnya. Celia yang menunggu untuk memberi oleh-oleh pada kakak iparnya itu berjalan melonong ke arah kamar Denzel.
Pelayan Yuni harus menarik tangan gadis itu untuk menjauhi kamar itu. "Nona Celia, mau kemana?" cegah Yuni. "Aku mau menemui kakak iparku, Jenika," jawab Celia. "Jangan sekarang," ucap Yuni. "Emang kenapa?" "Aku hanya ingin memberikan oleh-oleh dari Aceh untuk Kak Jenika." "Iya, aku tahu. Tapi tidak untuk saat ini," jawab Yuni. "Emang ada apa sih? Kamu ribet banget deh. Kenapa harus larang-larang aku?" omel Celia. "Mereka sedang ber-ehem-ehem. Apakah Nona tidak mengerti?" ujar pelayan Yuni gregetan. "Yah, kalau sedang gitu nggak apa-apa. Yang penting nggak sedang berantem," ujar Celia dengan polosnya sambil menghempaskan tangan Yuni. "Non. Justru ehemnya itu sambil berantem. Kenapa sih susah banget dibilangin?" gerutu Yuni yang sudah tidak sabaran menghadapi kepolosan Celia yang belum mengerti dunia ehem, karena ia hanya menghabiskan waktunya di pesantren. Jadi, otaknya belum terkontaminasi dengan urusan kayak gitu, apalagi mendengar istilah-istilah aneh yang hanya diungkapkan dengan pengkodean saja. Tidak lama kemudian, Danzel sudah keluar dari kamar dan pergi terburu-buru menuju mobilnya. Sementara Jenika yang masih kecapean di dalam kamar belum mau beranjak dari tempat tidur karena ia benar-benar merasa lelah. Ia hanya mengunci pintu kamarnya dan kembali bobo cantik. Melihat Danzel pergi sendiri dengan mobilnya, membuat Celia begitu gembira. Ia pun segera berlari menuju kamar Jenika. Lanjut ke bab 17.